Pak Ganjar di awal kali itu dia pakai jaket bomber begitu dengan Prof Mahfud masuk, itu udah menarik perhatian banget. Kalau orang bisa katakan itu gimmick, ya oke, gimmick. Tapi Pak Ganjar bukan sekedar gimmick gitu loh. Dia itu mampu menjelaskan secara materi maupun substansi soal pertahanan. Bahkan kalau kita lihat data hari ini teman-teman, ya justru Pak Ganjar yang unggul dalam debat Capres ketiga kemarin. Bahkan Pak Prabowo bicara soal data misalnya begitu, ya beliau tidak mampu menyampaikan data-data itu kan. Walaupun sekarang banyak orang framing bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies dalam posisi menyerang yang ingin membuat Pak Prabowo itu untuk membuka data negara, kerahasiaan. Tapi yang menurut saya itu adalah Pak Ganjar itu bertanya soal indeks, soal bagaimana pertahanan kita, bukan meminta data-data kerahasiaan negara. Dan itu yang menurut saya perlu juga publik menyadari bahwa itu dalam undang-undang keterbukaan publik itu sah-sah aja. Ngomong-ngomong kita mau bahas apa nih, Bos? Bahas opa yang babak belur. Mungkin kita bisa membahas terkait dengan debat semalam. Lebih seru kelihatan. Di mana pasangan nomor 1 dan nomor 3 sangat tampil sangat bagus ya. Menurut saya ini ya. Nomor 3 sangat konsisten, terus Anies dengan strategi menyerangnya totalitas ya. Sampai akhir kekuatan dia untuk menyerang pelurunya, dia menyerang sampai akhir itu sangat, mungkin kita bisa memberikan satu apresiasi buat Anies itu. Terlepas dari itu, orang menilai bahwa Anies lebih cenderung menyerang itu kan strategi debat ya. Kita tidak boleh mengintervensi hal itu, dan KPU membiarkan itu sebagai panitia, sebagai penyedia panggung semalam perdebatan itu kan sangat bagus. Yang kedua, menurut saya persoalan pribadi Ganjar ya. Pak Ganjar sangat konsisten bicara soal geopolitik dari sudut pandang yang terkait dengan bagaimana sistem pertahanan keamanan ke depan, termasuk dalam SDM, membangun SDM digital ya, untuk SDM cyber, untuk bagaimana anak-anak muda terlibat dalam mempertahankan keutuhan negara. Di sisi lain, tapi ini dulu nih, Bang Yogi nih, kalau kita ngomong soal Pak Anies tadi serang Pak Prabowo misalnya gitu ya, saya pikir Pak Anies on the track, dia mampu menampilkan kepada publik yang dulu orang bilang gemoy, itu berubah loh hashtagnya di Twitter. Sekarang jadi apa? Gemosional gitu loh. Jadi memang yang dulu gimmicknya gemoy, sekarang emosional. Jadi gemosional sekarang. Itu memang saya pikir ya itu keunggulan di tim Anies dan tidak dipikirkan oleh timnya Prabowo, bahwa Anies akan, mungkin dari rekam jejak masa lalu ya, dia dengan Prabowo sangat dekat pada pilkada DKI contohnya ya. Nah, orang berpikir mungkin Anies tidak akan setega itu. Tetapi kan ini bicara soal debat. Dalam ruang debat tidak ada pertahanan yang utuh, dan strategi itu harus benar-benar ditampilkan. Dan mungkin timnya Pak Prabowo melihat bahwa Anies mungkin ada persoalan masa lalu yang mungkin dijaga. Jadi sesuai ya. Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan. Gawang 02 semalam kan bobol sekali. Berarti emang sesuai dong sama Menteri Pertahanan, harus bertahan nggak sih? Harusnya. Ya, sorry. Tapi yang saya lihat ya, memang bukan hanya Pak Prabowo yang emosi saat itu. Itu bahkan ada video yang hari ini kalau kita lihat itu ada yang sampai statement loh, ketika di Istora kemarin ya, itu sampai bilang Anies bangsat loh. Makanya saya kaget juga itu bener loh itu. Bener ya, gimana itu? Itu mengkonfirmasi kepada publik bagaimana pendukung 02 sebenarnya gitu. Di sisi lain Pak Prabowo yang memiliki temperamen seperti itu. Dan inilah kelemahan beliau yang tidak yang selama ini ditampilkan lewat narasi dan politik gemoy, yang ditampilkan dansa-dansa politik gemoy yang itu akhirnya dalam satu malam runtuh gitu. Tapi kalau supporternya 03 kan juga pada angkat 3 jari, itu menurut Abang itu salah nggak sih? Angkat 3 jari ya itu kan melekat di dalam dirinya Pak Ganjar. Soalnya kan beberapa orang PSI ada yang itu gimana tuh, Mbak Ayu? Iya, Mbak Ayu. Beberapa orang PSI kan ada yang sampai
datengin moderator ya terkait isu itu. Menurut Mbak Ayu, salah nggak sih? Ya, kalau kontennya hari ini kan itu nggak etis lah gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Anda nggak berhak. Anda nggak berhak. Oh iya. Gitu ya. Yang berhak itu Mungkin hanya Tuhan. Memang hari ini si paling etik ya itu. Karena memang etik. mereka yang punya standar etika di negara ini gitu. Jadi kalau mereka bilang emang boleh mengganggu konsentrasi begini, emang ini etis ya karena memang ya gitu bahwa paslon 01 juga kan dibilang bahwa ya kamu nggak pantas untuk ngomong soal etika sama saya kan begitu. Jadi memang saya bingung lah sebagai calon pemimpin bangsa itu ya, apakah memang hari ini kita tidak boleh lagi menerima kritik dan lain sebagainya, itu juga jadi pertanyaan juga gitu. Ya akhirnya Pak Ganjar lahir sebagai penengah. Dia ya cocok dengan nomor urut 3, mempersatukan Persatuan Indonesia, menyatukan suhu panas antara 1 dan 2. Dan Saya pikir Pak Ganjar on the track dalam arti kita sebelum debat ini tentu orang mengarah pada Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo akan menguasai soal ini karena topiknya adalah pertahanan, geopolitik, hubungan internasional maupun keamanan gitu ya. Fokusnya pasti ke sana. Tapi ternyata Pak Ganjar di awal kali itu dia pakai jaket bomber begitu dengan Prof Mahfud masuk, itu udah menarik perhatian banget. Kalau orang bisa katakan itu gimmick, ya oke, gimmick. Tapi Pak Ganjar bukan sekedar gimmick gitu loh. Dia itu mampu menjelaskan secara materi maupun substansi soal pertahanan. Bahkan kalau kita lihat data hari ini teman-teman, ya justru Pak Ganjar yang unggul dalam debat Capres ketiga kemarin. Bahkan Pak Prabowo bicara soal data misalnya begitu, ya beliau tidak mampu menyampaikan data-data itu kan. Walaupun sekarang banyak orang framing bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies dalam posisi menyerang yang ingin membuat Pak Prabowo itu untuk membuka data negara, kerahasiaan. Tapi yang menurut saya itu adalah Pak Ganjar itu bertanya soal indeks, soal bagaimana pertahanan kita, bukan meminta data-data kerahasiaan negara. Dan itu yang menurut saya perlu juga publik menyadari bahwa itu dalam undang-undang keterbukaan publik itu sah-sah aja. Bahkan data MEF misalnya, Minimum Essential Force, itu perlu diketahui publik. Dan itu terbuka di DPR RI Komisi 1. Jadi memang nggak boleh kita framing seolah-olah Pak Ganjar dan Pak Anies ini ingin menelanjangi ketidaktahuan Pak Prabowo soal data-data itu. Itu yang bahkan Pak Prabowo bilang saya siap misalnya diundang. Padahal di episode-episode sebelum ini wakilnya sendiri yang bilang dia tidak mau berdebat kalau itu tidak resmi dari KPU. Justru harus yang resmi. Sekarang justru mengajak di belakang layar. Ya itu kan jadi lucu juga sebenarnya. Iya, kau jangan terlalu banyak omon-omon lah. Kasih Mbak Ayu berbicara dong. Ya, ini santai aja. omon-omon. Omon-omon itu apa itu? Ada di Wikipedia. Ada itu. KBBI ya? Omon-omon itu jaga keselamatan. Jadi hati-hati dengan omon-omon. Bahaya itu. Oh itu ya? KBBI-nya. Bahaya. Tadi kalau aku highlight tadi yang angka 3 itu ya. Seharusnya itu Pak Prabowo itu harusnya bisa menerima ya. Kita kan di negara Indonesia yang harusnya bisa lah ya berdemokrasi. Kita bebas, ada hak juga. Apa salahnya untuk mengangkat angka 3? Gimana mau melawan etika? Oh, maksudnya itu prajurit. Dia prajurit, gimana melawan musuh gitu loh. Kalau cuma hanya jari 3 begini aja udah mengganggu konsentrasi. Iya, mengganggu konsentrasi. Apalagi negara, apalagi mengurus negara. Dengan angka 3 aja sudah terganggu. Iya. Gimana untuk ancaman perang dan lain sebagainya. Ya itu masukan juga. Maksudnya sederhana. Ya balik lagi, kalau saya beranggapan sekalipun itu ada pelanggaran dan lain sebagainya, saya pikir ada dari kubu 02 itu sampai menyamperin ke meja moderator, saya pikir itu juga tidak fair gitu loh. Karena itu masih dalam proses berlangsung debat gitu loh. Ya kalau memang itu ya tentu harus ada proses pengaduannya. Saya pikir moderator pun tidak punya kapasitas untuk menyatakan itu salah atau tidak gitu. Ya, harusnya dia bicara ke KPU, misalnya seperti itu gitu loh. Nah, tapi ya itulah, saya pikir tadi malam itu seru lah. Debatnya oke. Mereka tidak nyangka Pak Ganjar akan tampil sangat top gun begitu ya. Top gitu. Iya. Mereka lupa bahwa Ganjar ini Pak Ganjar itu besar dalam doktrin ideologis gitu. Dia doktrin terkait dengan metode berpikir Trisakti Bung Karno yang disebut Pak Ganjar semalam itu kan yang menjadi
melekat dalam dirinya Pak Ganjar terkait dengan bagaimana kedaulatan di bidang politik, persoalan berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itu metode seperti itu kenapa Pak Ganjar semalam sangat menguasai terkait geopolitik ya. Dan ya itu absennya Pak Prabowo di situ. Kita sangat sebelumnya saya berpikir bahwa Prabowo akan mematahkan 01 dan 03. Tetapi semalam jadi bubur kan. Tapi ngomong-ngomong soal hutang nih ya. Nih Mbak Ayu nih, ini suka nggak dengan cowok yang punya banyak hutang gitu-gitu? Ini kan banyak juga ini diskusi soal hutang ini gitu loh. Ya kalau secara personal ya aku tidak suka ya dengan Gitu adanya ya. hutang ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang hutang negara itu kita nggak bisa menutup kalau misalnya negara nggak bisa berhutang. Maksudnya negara tuh ya mau tidak mau kita harus berhutang. Iya itu kan Pak Anies kan bilang boleh aja berhutang tapi berhutang pada yang produktif gitu-gitu kan. Kalau Pak Ganjar memang selalu tekankan ya hindari hutang gitu loh. Apalagi untuk barang-barang usang gitu loh. Yang alutsista usang itu kan bermakna sangat dalam sebenarnya Pak Ganjar sampaikan tadi malam. Tapi memang yang menarik kemarin kalau bisa saya highlight itu soal moderator mencoba untuk meminta Pak Prabowo untuk berhenti menyela Pak Anies dan Pak Prabowo sampai pegang pinggang begitu loh. Itu saya nggak tahu apakah itu sebagai poin plus atau poin negatif saya nggak tahu. Ya untung nggak Pak Ganjar di tengah, kalau nggak meja udah melayang. Jadi memang Pak Ganjar di tengah. Jadi KPU udah tahu. KPU udah kayaknya udah paham. Udah paham. Untuk berarti KPU kita harus beri acungan jempol ini. Bahkan Pak Ganjar kan sampai bilang bahwa saya ini berada pada posisi yang apa ya? Karena beliau seolah-olah menjadi penengah gitu kan. Tapi yang menariknya itu adalah itu Pak Prabowo semacam berkoalisi nggak sih dengan Pak Ganjar kemarin? Iya. Meminta pertolongan. Iya, meminta pertolongan. Lebih cocoknya meminta pertolongan sih. Atau bener baca buku sama gurunya sama kali ya? Enggak, klaim aja. Enggak kan? Pak Prabowo bilang begitu. Karena merasa di satu sisi kena serangan terus nih. Gitu. Saya harus meminta pertolongan negara tetangga. Contohnya dalam gitu kan. Dalam peperangan antar negara, dalam konflik antar negara. Iya. Saya ingat itu statement itu, musuhnya musuhku adalah temanku. Jadi mungkin Pak Prabowo menggunakan itu. Tetapi dia lupa bahwa semalam itu debat gitu. Benar. Debat gitu. Tidak ada pertahanan sejati di situ. Musuh akan selalu mencari tahu kelemahan-kelemahan, dan inilah celahnya didapat oleh Pak Ganjar dan Pak Anies ya gitu. Dan mereka lupa bahwa duanya ini mantan aktivis. Satunya HMI, satunya GMNI. Anies cenderung berpikir nakal dan tajam gitu. Demikian juga dengan Ganjar gitu. Dan mereka itu tumbuh dalam dinamika dalam di kampus dan lain-lain di luar. Ya selalu bersentuhan dengan proses perdebatan ini. Ya mereka sangat memahami psikologis debat, suasana debat. Ya akhirnya babak belur semalam. Dan kemungkinan besar saya melihat bahwa di debat keempat nanti itu cawapres. Ya cawapres nanti. Caimin dengan Pak Mahfud juga yang sama gitu. Ya. Karena Pak Ganjar sudah keluar dari mungkin orang Jawa ya, banyak tidak enaknya, termasuk Pak Anies semalam. Dia sudah keluar dari dunia itu, akhirnya mulai tahap-tahap menyerang, peluru-pelurunya sudah mulai keluar. Dan lebih serunya mungkin perdebatan di debat keempat dan terakhir kelima nih. Tapi banyak orang kaget loh, kok bisa sih Pak Ganjar seperform itu gitu loh. Keren, memang karena mungkin ada orang di belakangnya ya. Kan ada mantan Panglima Pak Jenderal Andika, mantan Gubernur Lemhanas Pak Andi Wijayanto, dan Pak Prof Mahfud itu tuh Menhan loh di zaman era Pak Gus Dur. Mantan Wakapolri juga kan? Dia selain itu juga kan Pak Ganjar itu punya rekam jejak di legislatif dan eksekutif di gubernur. Terus soal satu nih yang gue penasaran nih, kenapa Pak Prabowo sama Pak Anies kesalaman lagi ya? Iya, kenapa sih nggak mau mengindahkan? Kalau saya sih nggak lihat. Menilai soal tadi itu musuhku, musuhnya temanku itu ya musuhku gitu loh. Jadi memang kelihatan sekali memang Pak Anies menyerang Pak Prabowo kan. Iya. Dan di statementnya di konferensi pers itu ya saya ini lebih senior gitu kan.
Ya mungkin etikanya, ini kan bicara etika lagi. Iya, Junior bicara lah etika yang lagi, paling tetapi perlu kita ingat senior. lagi gitu. Harus digarisbawahi. Di dalam perdebatan tidak ada senior, tidak ada junior. Oh gitu. Iya, ini debat. Lepas. Selesai ya? lepas gitu. Karena ini untuk kita bagaimana calon pemimpin itu mengeluarkan pandangan konstruktif dan gagasan-gagasan besar untuk membangun bangsa ke depan. Ya persoalan nanti dikuliti dan lain-lain itu saya pikir itu strategi dari calon masing-masing kan. Tetapi semalam perlu kita acungi jempol Pak Ganjar menguasai semuanya. Pak Panggung Ganjar dari pemikirannya sangat bernas. Top Gun lah. Kita terpukau sih. Ya ketua penguin semalam sangat rapi.